Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Saya Udah pada sarapan atau belum nih? sudah. Baik. Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan doa. Baiklah, ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Siapra berdoa mulai. Siapra berdoa selesai. Memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang akan kita pakai, yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning, yang disingkat dengan PJBL, yang artinya adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Di sini peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang selanjutnya ada tujuan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Yang keempat adalah mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang kelima adalah meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada model pembelajaran berbasis proyek yang bersifat kelompok. Nah, selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, centrality. Centrality ini pada project based learning ini proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua, driving question, yaitu project based learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga adalah constructive investigation, yaitu pada project based learning ini siswa pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri. Ini guru sebagai fasilitator. Yang keempat, autonomi, yaitu menuntut siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Yang kelima, realisme, yaitu kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini biasanya mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan sikap profesional. Di sini, model pembelajaran berbasis proyek ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, Ibu jelaskan kelebihannya atau keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem
problem atau masalah-masalah yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang berikutnya, memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam pembelajaran dan praktik mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Nah, selanjutnya adalah menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk perkembangan sesuai dunia nyata. Nah, selanjutnya melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Jadi tidak di kelas itu tidak membosankan gitu. Selanjutnya ada kelemahan atau kekurangan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama adalah memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini tidak langsung instan langsung jadi gitu. Jadi ini tuh memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu proyek atau pemecahan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang selanjutnya, memungkinkan adanya peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang terakhir adalah ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan karena takutnya tidak bisa fokus pada proyeknya masing-masing. Pasti ada yang bertanya ini apa gitu. Nanti dikhawatirkan bisa tidak bisa memahami suatu topik secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan modal pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Pertanyaan ini bisa berupa penugasan yang diberikan oleh guru untuk peserta didik. Langkah yang kedua yaitu merencanakan proyek. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Di sini guru dan peserta didik menyusun jadwal untuk aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Yang selanjutnya, mengawasi jalannya proyek. Di sini guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring ini dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, di sini guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Di sini guru mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Jadi setiap peserta didik dapat memilih perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompoknya.
Nah, selanjutnya adalah penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian ini dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur keterampilan standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membangun guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk ini dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Dan biasanya setelah produk itu ditampilkan ke depan kelas, maka kelompok lain akan menanggapi atau bertanya tentang produk yang kita hasilkan tadi. Jadi sebisa mungkin yang lainnya itu bekerja sama agar bisa dipertanggungjawabkan atau ditanyakan tentang produk hasilnya itu. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini biasanya pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dihasilkan atau dijalankan tadi. Proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Apakah ada yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Ya Bu. Tentang apa? Tentang pengembangan bagian luar secara generatif. Ya. Langsung saja kita masuk pada pembelajaran hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ibu ulangi lagi ya, apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Ada yang tahu? Udah. Nando tahu? Enggak. Ada yang tahu perkembangbiakan tumbuhan? Ada. Apa Raka? Generatif sama. Pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan adalah, ada yang tahu? Ya. Perkembangbiakan tumbuhan adalah perkembangbiakan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman atau tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas yang generatif kemarin sudah kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Ada yang tahu perkembangbiakan secara vegetatif? Tidak. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa kawin atau tidak ada pertemuan antara sel jantan dan sel telur betina. Perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua, alami dan buatan. Alami ini biasanya dengan apa? Tidak diciptakan oleh orang. Ya, alami ini tidak ada bantuan dari manusia. Jadi alami dari tumbuhan tersebut.
Jadi yang buatan ini dibantu oleh manusia. ya. Jadi yang selanjutnya kita bahas dulu tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami. Ada yang tahu apa saja yang masuk dalam perkembangbiakan alami, tumbuhan alami? Yang pertama, spora. Yang kedua, rizoma. Yang ketiga, rizoma atau akar tinggal. Yang ketiga, umbi lapis. Keempat, umbi akar. Kelima, umbi batang. Keenam, tunas. Yang ketujuh, tunas adventif. Kelihatan tidak anak-anak? Kelihatan. Yang kedelapan adalah geragi atau setolon. Ada yang tahu apa itu spora? Spora. Ini yang sering kita temui di hutan-hutan gitu, di sungai-sungai. Ya, tumbuhan spora ini adalah tumbuhan yang tumbuh di pohon paku. Ada yang tahu pohon paku? Seperti ini pohon paku. Pernah kalian temui? Pernah. Di mana kalian temui pohon ini? Di sawitan. Nah, spora ini dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporanium. Ini yang disebut sporanium atau kotak spora. Terdapat di bawah daun. Biasanya ada di bawah daun ini ya. Iya. Daun paku. Selanjutnya yang kedua adalah rizoma. Ada yang tahu apa itu rizoma atau akar tinggal? Rizoma atau akar tinggal ini batang di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara dan tampak seperti akar. Ciri-cirinya bentuknya mirip akar. Bentuknya ini kan mirip akar. Ini contoh untuk bunyi temulawak ini bentuknya mirip akar. Ini mirip akar kan? Ya. Nampak anak? Nampak. Tetapi berbuku-buku seperti batang dan daun. Ujungnya terdapat kuncup. Selanjutnya adalah umbi lapis. Ada yang tahu umbi lapis? Ya. Umbi lapis adalah umbi yang bagian dalamnya berlapis-lapis dan akan tumbuh tunas. Contohnya seperti bawang merah.
Ada yang tahu bawang merah? Ada yang pernah lihat? Di bawang merah, bawang bombay. Lalu apa lagi? Bawang apa lagi? Pokoknya yang dalamnya berlapis-lapis ini Bawang makan putih. dilapis. Selanjutnya ada ubi akar. Ada akar. Tahu. Apa contohnya? Wortel. Seperti wortel. Ubi akar. Ubi akar adalah cadangan makanan yang terletak di dalam tanah. Dia itu menggembung, bentuknya menggembung. Ya, contohnya seperti wortel. Ada yang tahu wortel? Tahu. Yang sering dimakan kelinci. Ya, dan seperti wortel dan lobak. Yang kelima ada umbi batang. Ada yang tahu apa itu umbi batang? Ada batangnya. Umbi batang. Ya, umbi batang adalah cadangan makanan yang terdapat di dalam tanah. Contohnya seperti kentang atau ubi jalar. Ada yang suka kentang? Suka. Tumbuhnya di dalam tanah ya, seperti ubi jalar, ubi rambat. Selanjutnya ada tunas. Ada yang pernah dengar apa itu tunas? Enggak. Tunas itu seperti ini ya. Oh, seperti bambu. Rebung, bahasa lainnya rebung kan. Lebung. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar induk seperti rebung. Terus apa lagi yang bertunas itu? Pisang. Ya, rebung dan pisang. Nah, selanjutnya tunas adventif. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar tunas adventif? Tidak. Tunas adventif itu tumbuhan yang hidup bukan dari ujung batang tetapi dari tepian daun. Seperti ini. Ada yang tahu ini pohon apa? Datar bebek. Ya, ini kan tumbuhnya pada tepian daun. Ini termasuk tunas adventif. Yang selanjutnya yang ke-8 adalah geragi atau stolon. Ada yang pernah dengar apa itu geragi atau stolon? Tidak. Geragi atau stolon itu adalah batang yang tumbuh di atas permukaan tanah. Ini yang dinamakan stolon. Nanti kan ini kan pohon stroberi. Nanti ini dia menjalar ke dalam tanah dan nanti dia ini naik ke atas permukaan tanah. Jadi ini yang disebut stolon. Ini ibu ada tugas, sekarang silakan kerjakan terlebih dahulu. Nanti tolong dikumpulkan kepada ketua kelas. Dan nanti itu mana? Itu. Ini gimana? Baik, sudah selesai semua? Dah. Silakan ketua kelas dipimpin, dikumpulkan perwakilan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Masih ingat secara buatan itu bagaimana? Dari manusia. Tidak dibantu dengan manusia. Yang buatan itu dibantu dengan manusia, dibantu oleh manusia ya. Yang alam ini tidak dari manusia. Perkembangbiakan buatan itu ada Bayang. mencangkok Dan kebun.
manusia? Berkebun. Bukan. Menempel atau okulasi? Yang ketiga, ada stek. Stek ini terbagi menjadi 3, yaitu stek daun dan batang. Ada apa lagi yang dijual manusia? Merunduk. Ya, merunduk. Yang kelima, ada yang tahu? Ada yang tahu nomor 5? Ada yang pernah dengar apa itu mencangkok? Cangkok. Ya. Apa? Cangkok ini. Seperti apa mencangkok? Seperti bebek. Ini itu ada contohnya. Jadi mencangkok adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakan tumbuhan memakai cara suatu akar baru. Ini contohnya. Ini akan mencangkok pada pohon jambu. Ada yang tahu cara mencangkok? Tahu. Bagaimana kakak? Langkah-langkahnya, tolong sebutkan langkah-langkahnya. Karet, Ranting, pohon, pohon, pisau, daun, dan juga tanah. Jadi yang pertama itu nanti kita praktekkan ya. Sekarang ini. Jadi tanaman yang bisa dicangkok itu contohnya seperti jambu, mangga, jeruk, apel, lemon, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua adalah menempel atau okulasi. Ada yang tahu apa itu okulasi atau menempel? Okulasi atau menempel itu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas tumbuhan ke tumbuhan induk. Biasanya dilakukan pada tumbuhan buah agar dia mendapat sifat-sifat baik dari dua jenis tumbuhan tersebut. Ini contoh cara menempel pada tumbuhan. Ada yang tahu ini? Coba anak-anak tolong jelaskan cara kerjanya. Ada yang bisa? Tidak. Tolong deskripsikan. Bagaimana nih? Caranya isolasi. Ya, jelasin dulu. Siapkan pohon, bisa pohon mangga, karet, maupun kita contohkan ini pohon mangga dengan pohon belimbing ya. Kita setek dulu pohon mangganya, kita sayat dulu, baru kita tempelkan ini mata tunasnya ke pohon belimbing, lalu kita ikat pakai tali maupun ditutup dengan menggunakan selotip, lalu kita pasang seperti ini.
pohon belimbing ini kita samakan dengan ini mata tunas yang ini tadi. Lalu kita siram, dan jika kita berhasil akan menghasilkan tumbuhan seperti ini. Ini nanti tumbuh di pohon mangga. Jadi ini pohon belimbing ya, nanti tumbuh di pohon mangga. Jadi seperti ada dua jenis tumbuhan atau dua jenis buah. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan memberikan tugas kalian. Tugasnya itu mensetek ya, bisa mensetek, mencangkok, tadi apa lagi, menyambung, merunduk. Ya, tugasnya nanti ditulis di buku ini. Jika berhasil, boleh, pokoknya itu boleh dibawa ke sekolah, nanti kita tanam di halaman sekolah ya. Sekian dari pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya kerjakan. Geng. Media tanah biasa atau tanah liat. Dua, menggunakan media tanah biasa juga tetapi media bekas tanaman lain. Media kedua ini lebih gembur karena sudah dipakai untuk tanaman lain. Yang baik digunakan adalah media kedua. Untuk penanaman ada dua cara. Satu, hanya dengan menggunakan media saja. Dua, dengan media dan menggunakan obat perangsang akar. Untuk cara kedua, pertumbuhan akar akan lebih cepat, lebih baik, dan lebih banyak dibandingkan dengan cara kesatu. Selanjutnya, persiapan batang yang akan distek, sehat dan yang sudah tua. Cara mudah melihat batang tua untuk tanaman bunga atau buah yang sudah pernah berbunga dan berbuah. Untuk tanaman tanpa bunga atau buah bisa dilihat karakter batang yang tua. Ini adalah yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil maksimal. Selanjutnya, persiapan batang stek ada dua jenis. Satu, batang yang masih ada daun. Batang ini lebih mudah tumbuh. Dua, batang yang tidak ada daunnya. Batang ini bisa saja pertumbuhannya sama dengan batang kesatu, tetapi pertumbuhan daun dan akarnya tidak secepat dan tidak sebanyak pertumbuhan batang kesatu. Dan batang ini juga biasanya menyebabkan lamanya pertumbuhan stek. Selanjutnya, sebelum melakukan pemotongan, yang harus diperhatikan yaitu pemilihan batang untuk ditanam. Bagian batang yang berada di atas media. Satu, jika menggunakan batang berdaun, minimal tersisa 2 helai daun. Dan lebih baik masih tersisa beberapa titik bekas daun tumbuh. 2. Jika menggunakan batang tidak berdaun, sisakan minimal 2 titik bekas daun tumbuh. Atau jika lebih banyak akan lebih baik. Selanjutnya, bagian batang bawah yang ditanam ke dalam media. Sisakan 1 atau 2 titik bekas daun tumbuh. Lebih baik 2 titik. Selanjutnya, pemilihan pemotongan batang. Batang yang di stek bisa dipotong di mana saja. Pemotongan yang baik untuk mendapatkan hasil maksimal,
Pemotongan untuk batang bagian atas bisa di mana saja. Pemotongan untuk batang bagian bawah ada 3 cara. 1. Bisa dipotong di bagian pangkal cabang. Cara ini baik untuk tanaman mini dan batang kecil. 2. Bisa dipotong tepat pada